10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak budaya positif oleh Ibu Ine Maitara SPD GR. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Acara yang keempat penyampaian materi budaya positif. Acara yang kelima tanya jawab. 6. Tanggapan Bapak atau Ibu Guru mengenai materi budaya positif. 7. Penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Menginjak acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri.
Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Gus Hendarianto, SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam rangka aksi nyata Ibu Ina dalam CPG. Tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam kita adalah pada junjungan kita Muhammad SAW yang kita dengan syafaat di yaumul akhir, tanpa kecuali salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Ina adalah angkatan ke-7 dari CPG Kabupaten Cilacap. Hari ini beliau akan memaparkan tentang budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Kita adalah pendidik, jadi seorang pendidik itu mampu menjadi pemimpin pendidikan yang mana dapat mewujudkan rasa aman dan rasa bahagia buat peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah masing-masing. Jadi untuk kenyamanan itu adalah dasar utama sehingga putra-putri kita itu bisa menuntut ilmu dengan baik. Kita lindungi putra-putri kita dalam menuntut ilmu, yang mana anak-anak kita itu mempunyai keinginan, cita-cita, yaitu cita-cita untuk menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Maka dari itu, pada saat kita melaksanakan pendidikan, itu kita tidak boleh namanya seperti membuli. Sebagai contoh, kita menggoda anak didik kita sehingga membuat peserta lain menjadi tertawa. Itu akan menyudutkan anak didik kita. Yang kedua adalah menggelitik, terus mengintimidasi, memarahi, dan sebagainya. Itu hal yang harus dihindari buat seorang pendidik. Oleh sebab itu, marilah kita dengarkan paparan budaya positif dari Ibu Ina. Apabila ada suatu pertanyaan, silakan panjenengan untuk bertanya, dan semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gus Hendarianto, SPD, yang telah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Menginjak acara berikutnya, yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ina Maitara, Sarjana Pendidikan GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gandrung Mangu, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat bertemu pada acara hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salam serta salam kita panjatkan kepada junjungan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir hayat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada
kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul 1.4 ini kita akan membahas tentang budaya positif. Yang kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Terus yang berikutnya adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita di sini ada sebuah permainan, yaitu cobalah buka. Di sini aturannya adalah Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Lalu coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala ini. Nah, Anda perlu menjaga benda ini sekuat tenaga karena penting buat Anda. Lalu teman Anda yang B adalah mencoba segala cara untuk membujuk, merayu, bahkan mengintimidasi teman Anda untuk membuka apa yang digenggamnya itu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta untuk berpasangan. Bisa silakan mencari pasangannya, bisa dimulai. Bapak Ibu bergantian nanti. Jika Bapak Ibu adalah A, maka teman Bapak Ibu adalah B. Ya, jika yang Ibu itu A, maka teman Ibu adalah B. Nah, jika Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, mengepalkan salah satu tangan Anda. Lalu coba bayangkan bahwa tangan apa yang Anda kepal itu, yang di tangan Anda itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan di dalam kepalan tangan Anda itu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena itu penting untuk kehidupan Anda. Ya. Nah, jika Anda adalah A, maka kepalkan tangan Anda. Yang ada di tangan Anda adalah sesuatu yang sangat berharga, dan tugas teman Anda yaitu B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman Anda. Anda boleh mengintimidasi, mengiming-imingi, mau tidak uang atau apapun itu jenisnya. Sudah? Sudah? Lalu apa yang harus Anda lakukan adalah, jika sudah, maka apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Dan mengapa apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi Ibu bergantian, yang tadi sudah mengepal, sekarang yang mengintimidasi teman Anda. Sudah? Kalau sudah bergantian, saya ingin salah satu dari kalian memberikan komentar, maju ke depan atau nih dari siapa yang mau? Bu Kartika mau memberikan pendapatnya. Apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda atau tidak setelah diintimidasi oleh rekan Anda? Dari saya tidak akan membuka kepala tangan saya. Alasannya karena itu sesuatu yang prinsip buat saya, walaupun itu ada intimidasi, walaupun ada iming-iming kasar tadi uang, walaupun dikritik, saya akan mempertahankan kepala tangan saya ini karena ini sesuatu yang sangat prinsip buat saya. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Beri tepuk tangan untuk Bu Eni. Ada lagi yang mau mengutarakannya? Ada? Oke, silakan yang berbeda. Ya, silakan Bu Nur. Ya, kalau menurut saya kadang-kadang memang sesuatu yang ada di tangan kita memang penting sekali. Tapi kalau kita memang tidak sanggup untuk memikulnya, mungkin itu terlalu beban berat sekali. Kita membutuhkan orang lain sehingga sedikit demi sedikit mungkin kita
bisa membawa tangan kita dengan tujuan teman yang membawa itu bisa membantu apa yang saya rasakan itu. Terima kasih Bu. Ini silakan menyampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Ya, diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi betul atau salah? Tidak ada yang salah Bapak Ibu pada dasarnya. Kita membuka ataupun menutup itu adalah tergantung dari kebutuhan dasar kita. Jadi siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan. Apakah kita membuka atau menutup itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin seperti yang Bunda utarakan bahwa kebutuhan dasarnya bahwa beliau itu merasa ini ada beban dan saya perlu bantuan, mungkin bisa seperti itu. Atau dengan membuka, mungkin ini adalah sesuatu yang berharga untuk saya, tetapi orang lain itu membutuhkan apa yang saya punya, maka saya akan memberikannya. Mungkin misalnya saya punya uang 50 juta, ternyata ada orang yang lebih membutuhkan dari saya, maka saya akan memberikannya. Itu tergantung dari prinsip kebutuhan dari diri kita sendiri. Nah, untuk berikutnya adalah ada kata disiplin. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Berat. Ada lagi? Gimana Bu? Online. Oke, ada lagi? Kaku, ya? Iya. Yang kalau kita bicara tentang disiplin pasti biasanya adalah kaku dan sesuatu itu tidak menyenangkan di Bapak Ibu. Ya. Ya, tadi ada yang mengutarakan dalam disiplin itu kaku, on time. Ya. Mungkin juga ada di beberapa Bapak Ibu ada yang mengutarakan bahwa disiplin itu hubungannya dengan tata tertib atau kita harus patuh terhadap peraturan, teratur, sesuatu yang teratur dan terkadang mungkin berakhir pada hukuman. Betul tidak Bapak Ibu? Padahal itu sebenarnya adalah berbeda Bapak Ibu, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Justru ada hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau memang tidak perlu digunakan, dan lebih baiknya adalah tidak digunakan sama sekali. Ya Bapak Ibu, disiplin itu dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya itu belajar. Jadi disiplin dalam dunia pendidikan itu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi yang namanya disiplin itu bukan berasal dari eksternal karena sesuatu, tetapi harus ada pada diri kita sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kata disiplin ya yang dengan pandangan dosen itu sejalan dengan pandangan dosen bahwa disiplin diri itu dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Lalu selain itu disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi yang katanya disiplin itu bukan berarti bahwasanya nanti kalau tidak sesuai saya pasti akan menghukum. Tapi itu adalah disiplin diri adalah sebagai usaha kita untuk mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana menguasai diri kita, bagaimana menguasai emosi kita, mungkin seperti itu, bisa dengan kata emosi atau pembagian waktu dari diri kita sendiri. Ya, di sini adalah disiplin dalam dunia pendidikan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang kalau kita membutuhkan motivasi dari luar, berarti itu adalah motivasi eksternal. Karena
Jadi lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, tidak melihat ke arah situ. Jadi yang maksud dengan nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi kita memiliki tujuan. Setiap orang melakukan suatu kegiatan pasti ada tujuannya. Tujuannya pasti mulia. Nah, salah satu nilai kebajikan yang kita anut dalam dunia pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Kita sudah sangat akrab dengan ini Bapak Ibu ya, yaitu yang dalam beriman, bertakwa, dan mandiri, bernalar kritis, berbhinneka tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah salah satu nilai universal kita yang kita terapkan. Nah, di sini tadi kita sudah bicara tentang disiplin diri, bahwa disiplin diri itu datang dari internal diri kita. Nah, menurut Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, kita diharapkan ada di poin ketiga Bapak Ibu. Jangan sampai ada di poin pertama dan poin kedua. Ya, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tingkat motivasi terendah dari ketiganya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa akan yang terjadi bila saya melakukannya? Jadi kalau kita melanggar itu apa sih yang terjadi? Terus kalau dari pernyataan itu sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada diri kita sendiri, baik secara fisik, psikologis maupun kebutuhan yang kita butuhkan itu tidak terpenuhi. Nah, ini adalah motivasi ini bersifat eksternal. Jadi Bapak Ibu semuanya itu semangat. Misalnya kita berangkat ke sekolah itu tepat waktu. Karena apa motivasinya? Karena takut dihukum, takut diomong oleh kepala sekolah, ditegur, atau karena ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Nah, kalau itu masuk ke dalam kategori ini adalah sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang guru, maka itu sudah masuk dalam motivasi yang ketiga. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berangkat gasing itu karena saya dipuji sama kepala sekolah, bukan kita hebat ya datangnya gasing, misalnya seperti itu. Padahal kalau itu niatnya Ibu seperti itu, berarti itu Ibu hanya memiliki, Bapak Ibu memiliki motivasi itu dari eksternal, belum dari diri sendiri. Ya, yang terakhir itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini itu adalah motivasi yang harusnya ada dalam diri kita. Hal ini itu yang akan membuat diri kita itu lebih memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu termasuk hukuman, sanksi atau konsekuensi? Ya, itu adalah hukuman Bapak Ibu. Lalu hukuman itu baik atau tidak sih Bapak Ibu? Ya, ini dia Bapak Ibu. Kita akan mengenal dari identitas gagal dan identitas sukses. Yaitu kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sifatnya menyakitkan ya Bapak Ibu. Kalau dihukum, lalu sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau misalnya kita terlambat dalam pelajaran olahraga misalnya 10 menit. Konsekuensinya adalah saya harus memutari lapangan 10 menit misalnya seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Tapi kalau hukumannya mungkin Bapak Ibu melarang anak-anak untuk tidak datang, tidak mengikuti kelas seperti itu.
Lalu untuk restitusi itu merupakan pilihan. Pilihannya dalam arti kenapa kamu seperti itu? Kenapa? Mengapa? Lalu apa yang kita yakini? Nah itu hukuman itu membuat kita tidak nyaman. Nah, konsekuensi juga tidak nyaman, tapi untuk jangka waktunya pendek. Sedangkan hukuman itu jangka waktunya panjang. Terus untuk korbannya mendapatkan keadilan. Kalau korban bisa diabaikan, korban dapat digantikan. Ya, ini adalah tapi pada dasarnya kita harus berubah dari identitas dari hukuman, kita harus berubah menjadi melakukan kegiatan restitusi. Diharapkan kita semua melakukan kegiatan restitusi. Ya, ini adalah dampaknya. Kalau hukuman itu adalah model paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus respon, sedangkan untuk restitusi adalah teori kontrol. Jadi yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah lingkungan yang positif itu adalah kita melakukan dengan menggunakan teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar bahwa dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu maksudnya gimana? Ada beberapa, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kok bisa ya sebuah penghargaan bisa merusak hubungan saya dengan Anda gitu. Lalu penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Seperti apa itu? Penghargaan itu jika Bapak Ibu melakukan suatu tindakan, Bapak Ibu diberi sesuatu. Ya, ini dihukum oleh penghargaan. Bentuknya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini itu penghargaan efektif jika memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi terus jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau kamu mau ranking 1, nanti kamu tak kasih uang 100.000. Itu bukannya, itu adalah penghargaan, tapi menurunkan motivasi diri dalam jiwa seseorang. Ya, yang berikutnya adalah penghargaan tidak efektif. Penghargaan yang tidak efektif itu maksudnya adalah suatu penghargaan adalah suatu peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa. Jadi inilah yang dimaksud dengan penghargaan tidak efektif. Dan jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jadi kalau kita terus-menerus berarti dalam artian ini bahwa mereka itu tidak memiliki motivasi dari diri sendiri. Contohnya Bapak Ibu, itu jika kita meminta orang untuk berhenti merokok, kalau kita ingin sesuatu itu, atau meminta seseorang untuk diet gitu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu diet nanti saya akan beri penghargaan gitu, ini seperti itu. Nah kalau misalnya sudah berhasil terus sudah dapat penghargaan itu, maka kita sudah berhenti saja seperti itu. Yang berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan di sini adalah jika salah satu teman kita mendapatkan penghargaan dan kita tidak, maka mungkin lebih tepatnya adalah yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa iri Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini dapat merusak sebuah hubungan. Jadi ada persaingan di dalam kelas yang sehingga itu akan menciptakan kecemasan
sini itu contohnya adalah pengamatan dilakukan pada mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar. Lalu mereka belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Karena kalau yang sudah menerima bayaran kan biasanya terkadang dalam diri kita sendiri udah menerima bayaran, lalu kita tidak berusaha untuk mengembangkan diri kita. Sedangkan yang belum tidak mendapatkan bayaran, kita akan berusaha untuk terus berkarya, terus mencari sumber-sumber untuk memajukan, mengembangkan kemampuan kita. Nah, ini yang berikutnya adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, makanya saat ini tidak ada sistem ranking ya Bapak Ibu, karena di situ dianggap bahwa ranking itu adalah sebuah penghargaan yang menghukum. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa saya nggak dapat ranking pertama? Nah, ya itu adalah dihukum oleh penghargaan. Lalu berikutnya adalah untuk membuat disiplin positif, yaitu kita dapat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah fondasi kita, tujuan kelas kita yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan yang timbul di dalam kelas. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas kita itu apa. Ya, ini adalah cara pembentukan keyakinan kelas. Bisa dimulai. Jadi keyakinan kelas itu bersifat itu abstrak, lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi nanti saat membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu melibatkan siswa-siswi Bapak Ibu semuanya untuk apa yang akan mereka inginkan, apa yang dikehendaki agar kelas kita itu berjalan dengan baik, menyenangkan, dan mereka lebih enjoy atau menikmati pembelajaran kita. Ya, berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu memiliki kebutuhan yang kita butuhkan, yaitu meliputi kasih sayang. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan dasar untuk kasih sayang. Terus kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup ya makan, ya minum seperti ya. Terus secara sederhana mungkin tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok, disayangi, menyayangi, dan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kalau kita tidak memiliki koneksi, kita merasa terkucilkan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, guru, atau konselor lainnya. Yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan, kebutuhan untuk diakui siapa saya. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, atau sebagai seorang pemimpin. Lalu untuk memenuhi kebutuhan penguasaan ini, kita bisa melakukan hobi kita, terus tugas sekolah yang menantang, kontekstual relevan, dan belajar menjadi orang yang kuat. Untuk yang keempat adalah kebebasan.
kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk hidup adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan memilih atau membuat pilihan, keberanian bergerak, mencoba-coba, mengeksplor hal baru dan menarik. Untuk memenuhinya diperlukan dengan waktu senggang berlibur seperti Bapak Ibu. Terus memberikan ruang untuk jati diri sendiri yang merdeka. Jadi kita bisa memiliki ruang untuk kita. Lalu yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jangan sampai hidup kita sedih terus, Bapak Ibu. Nah, untuk kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor dengan bermain. Lalu di sini Glenser juga menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Tentang restitusi dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, ketiga teman, pemantau, dan manajer. Kita masuk pada posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Nah, ini adalah penghukum. Yang dimaksud dengan penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukumannya itu berupa fisik maupun verbal, kalimat ya, kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya itu di kalimatnya itu patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, itu adalah kalimat awas kamu ya kalau nggak patuh dengan saya. Atau mungkin terkadang dengan anak sendiri bahwa awas ya kamu nggak nurut deh. Itu adalah kalimat penghukum. Terus selalu yang terakhir selesai itu kamu lagi seperti itu. Itu adalah ciri khas dari penghukum. Lalu yang berikut adalah pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru itu bersuara lemah lembut, tapi menitik beratkan bahwa membuat anak itu merasa tidak nyaman karena mereka merasa bersalah. Contohnya adalah, misalnya ada murid kita yang ngomong sama ibu kecewa dengan kamu, terus coba kalau kamu melakukan seperti itu, bapak ibu kamu kira-kira gimana? Itu adalah salah satu contoh pemberi merasa bersalah, dan termasuk saya juga seperti itu biasanya, Bapak Ibu. Ya, nah di sini tuh murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi, ternyata saya itu buruknya sifatnya. Terus tidak berharga. Jangan sampai anak-anak itu merasa bahwa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang selainnya. Lalu yang berikutnya adalah teman. Nah, kalau dengan teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi melalui ajakan. Mungkin kalau biasanya kayak gini, persuasi teman itu lebih cenderung anak SMA mungkin lebih seringnya kita nggak masuk gitu ya. Kalau untuk SMP jarang. Ayo bantu demi bapak ya. Nah, itu seperti itu. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu biasanya kalau karena kita ya mainannya berantakan, ya udah nggak apa-apa, nanti kita bereskan gitu. Lanjut, yang berikut adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi ya. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Lalu yang sering keluar kalimatnya adalah, misalnya ada anak yang melanggar. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Tadi kamu ngelakuin apa? Tahu nggak peraturannya apa? Itu adalah ciri dari pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dari kelima kontrol itu, kita dirujukkan untuk menjadi seorang manajer. Jadi dengan kita tidak menjadi
sini ciri-cirinya biasanya itu kita akan kembali, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah nanti kita akan menanyakan apa yang kita yakini, terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak diajak diskusi. Dari manajer ini, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi dari posisi manajer itu nanti kita akan melakukan segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuatnya itu kita kuatkan karakter positifnya. Ya, ini adalah segitiga restitusi, diawali dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas itu kita bisa menggunakan kalimatnya adalah, misalnya ada anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Tapi bukan berarti di sini kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Nah, terus berikutnya adalah untuk validasi tindakan yang salah. Kalau di validasi tindakan yang salah, kita tanyakan alasannya, kenapa mereka melakukan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah ditanya, lalu mereka menjawab, maka kita akan kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas kita itu apa yang telah kita sepakati. Setelah itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan, kamu menjadi seperti apa? Nah, untuk segitiga restitusi siswa itu diharapkan menjadi siswa yang menjadi lebih kuat secara pribadi, terus dapat membuka wawasan siswa agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena kan tadi kita ada memvalidasi tindakan yang salah, lalu kita menanyakan keyakinan kelas. Di situ dia dituntut untuk dapat menyelesaikan bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahannya dia. Jika dia dapat menyelesaikan permasalahannya dia dengan caranya dia, berarti itu adalah cara kemampuan dia untuk meningkatkan kepercayaan diri dia dan membuktikan bahwa dia mandiri dan bisa merdeka dalam belajar. Ya, ini adalah contoh skenario 1. Saya ambil dalam bahasa Inggris. Di sini sedang melakukan pembelajaran menggunakan handphone, berkirim email. Lalu tanpa salah satu siswa itu menggunakan handphone untuk bermain games Mobile Legends. Restitusi. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Jadi seolah-olah seperti kayak membenarkan bahwa itu, tapi tidak. Ini adalah validasi tindakan salah, menanyakan apa alasannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini masih menanyakan keyakinan kelas. Perubahan apa yang akan dilakukan oleh siswa tersebut?
Ya, ini berikutnya adalah tanggapan. Dari masalah tadi, saya tahu bisa memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara melakukan evaluasi bermain games. Dan dari kejadian tersebut, saya sadar bahwa jika HP di bawah persekolahan hanya untuk kegiatan pembelajaran. Saya juga belajar bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bapak Ibu contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi. Ya, setelah kita melaksanakan kegiatan segitiga restitusi dan dari pembelajaran dari budaya positif ini, saya mengalami ada beberapa perubahan dalam diri saya, yaitu perubahan cara berpikir saya setelah mempelajari budaya positif. Yang pertama itu saya tersadar bahwa menciptakan budaya positif di kelas itu harus melibatkan siswa, tidak hanya satu orang, tidak hanya dari saya saja. Lalu untuk menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah itu adanya kerjasama dari murid, guru, dan rekan sejawat serta pemangku kepentingan dan orang tua tentunya, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya di awal lalu di tengah hilang lalu di akhir lagi, harus ada dan harapannya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Lalu aku lanjut lagi yang cara berpikir saya berubah, yaitu adalah bahwa posisi kontrol yang saya miliki itu selama ini adalah yang saya terapkan adalah sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Ternyata itu adalah kurang tepat Bapak Ibu. Yang tepatnya adalah kita sebagai seorang manajer. Dan dari sebagai posisi kontrol seorang manajer, kita juga melakukan segitiga restitusi. Hal yang lain menunjukkan untuk saya pribadi dan setelah melakukan mempelajari budaya positif ini adalah bahwa di hukum penghargaan, pada poin penghargaan itu memadukan kreativitas. Pada dasarnya dahulu itu saya merasakan bahwa sebuah penghargaan pasti akan meningkatkan kreativitas kita. Kita akan menjadi lebih maju. Ternyata pemikiran itu adalah keliru. Jadi harusnya itu sebuah motivasi itu datang dari diri sendiri, bukan dari faktor X yang lainnya. Ya, begitu Bapak Ibu mengenai budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian materi tentang budaya positif. Kemudian kita sampai pada sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang paham tentang pemaparan tadi, dipersilakan untuk bertanya. Monggo satu-satu nanti langsung dijawab oleh narasumber. Oh ya, dimulai dari Bu Dati, dipersilakan. Terima kasih Bu Ina. Begini Bu Ina, saya mau menanyakan apakah dalam melakukan segitiga restitusi harus diterapkan ketiga langkah tersebut? Apa bisa satu saja atau harus? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Dati atas pertanyaannya. Monggo langsung mau dijawab atau mau dua-dua? Oh, satu-satu langsung dijawab aja. Monggo Bu Ina. Terima kasih Bu Dati. Pertanyaannya tadi apakah untuk melakukan segitiga restitusi itu tiga langkah tersebut harus diterapkan kan? Untuk pelaksanaan segitiga restitusi itu tidak harus semuanya diterapkan. Jadi tergantung dari permasalahannya seperti apa. Misalnya kalau untuk permasalahannya ringan itu kita tidak perlu melakukan
Dan terkadang kan untuk melakukan segitiga restitusi itu kita juga harus melihat kondisi siswa. Apakah kondisi siswa kita itu siap atau tidak untuk diajak untuk berdiskusi? Jika tidak siap, misalnya ditanya itu kok terdiam atau tiba-tiba menangis, jadi kita boleh melangkah mundur untuk tidak melakukan kegiatan segitiga restitusi. Mungkin kita bisa melakukan mengatasi masalah tersebut dengan kontrol sebagai teman bisa, atau apa yang namanya kita bisa mundur satu langkah, tidak menggunakan itu jika tidak dapat dijelaskan. Lalu untuk pada dasarnya kita tanpa kita sadari itu kita sudah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi tanpa kita sadari, tanpa kita tahu oh ternyata itu segitiga restitusi ya secara keilmuannya begitu. Bagaimana Pak Dadi? Sudah paham ya? Oh jadi Bu Dadi sudah paham. Monggo kemudian dibuka untuk pertanyaan kedua. Monggo dipersilakan siapa? Oh ya, Bu Kartika, dipersilakan monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Erna. Kepada Ibu Lina, yang saya tanyakan adalah apa yang harus dilakukan oleh guru dalam membangun budaya positif di sekolah, serta bagaimana jika posisi kontrol manajer belum dapat dilaksanakan. Ya, terima kasih Bu Kartika atas pertanyaannya. Langsung saja saya serahkan kepada narasumber Bu Ine untuk menjawab pertanyaan dari Bu Kartika. Monggo Bu Ine. Terima kasih Bu Kartika. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk menerapkan budaya positif? Yang pertama itu kita harus bisa menjadi teladan. Jadi kita bergerak dari diri kita sendiri, lalu bisa menggerakkan yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah dalam pembelajaran kita memberikan pesan moral dari setiap pembelajaran. Jadi misalnya tentang kejujuran, bahwa jujur itu penting. Lalu komunikasi itu adalah penting karena itu adalah salah satunya pesan moralnya. Lalu kita juga bisa mengajarkan sopan santun, atau yang berikutnya itu kita juga bisa dalam pembelajaran kita bisa menerapkan menceritakan kisah-kisah yang inspiratif untuk anak-anak kita. Lalu kita juga bisa mulai dengan kegiatan literasi. Kalau literasi itu kan tidak hanya menulis dan membaca saja, tetapi kegiatan literasi ini kita ajak siswa kita untuk memahami informasi, bagaimana cara memahami sebuah informasi. Lalu bagaimana jika posisi kontrol manajer itu belum bisa kita terapkan? Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita dapat melakukan penerapan disiplin ke posisi teman atau pemantau, tapi jangan menghukum ya Bapak Ibu, karena pada intinya nanti ya kita boleh mundur tergantung dari situasi dan kondisinya seperti apa. Kalau memang posisi manajer belum bisa kita laksanakan, karena kita kan dari posisi manajer itu kita nanti akan melakukan segitiga restitusi. Kalau siswanya memang belum siap, kita bisa mundur ke menjadi posisi sebagai teman atau pemantau. Tapi diharapkannya kita akan tetap berada pada posisi manajer. Begitu. Terima kasih. Bagaimana Bu Kartika? Sudah paham ya? Iya. Terima kasih. Kemudian masih dibuka sesi tanya jawab lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Siapa yang tadi kayaknya Bu Eni ya? Oh sudah cukup, sudah jelas semua ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya mengikuti kegiatan pemaparan aksi nyata calon guru penggerak budaya positif oleh Ibu Ine. Kemudian kita lanjutkan acara berikutnya,
yaitu tanggapan Bapak Ibu Guru mengenai materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Surati SPD. Kepada Ibu Surati dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Edna. Tanggapan dari saya setelah mengikuti materi ini, menurut saya sangat menarik dan sangat menambah wawasan kita. Ya, dari materi ini kita sebagai guru diharapkan melakukan posisi kontrol sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Karena dengan melakukan segitiga restitusi ini kita akan melatih siswa untuk percaya diri dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, terima kasih atas materinya Bu Ina. Masih ada tanggapan lagi? Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oh, berikutnya kepada Ibu Nur Moita, Sarjana Pendidikan, dipersilakan monggo Bu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Ina telah memberi wawasan yang sangat luas pada kita semua. Dari materi budaya positif ini pada siang hari ini menambah wawasan kita semua, dan kita tahu bahwa kendali disiplin positif ternyata ada pada diri kita semua. Kita bisa disiplin sebagai guru mungkin dari keberangkatan kita dalam masuk ke kelas ataupun kita dalam mengawasi anak, itu ada pada diri kita masing-masing. Dan saya baru sadar ternyata selama ini saya melaksanakan posisi kontrol sebagai pembuat kebijakan merasa masih kurang bagus atau mungkin merasa bersalah. Dan saya juga sebagai penentu tanpa sadar ternyata sudah melakukan segitiga restitusi tersebut. Hal yang menarik lagi yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Yang kita tahu kadang-kadang kita sering melakukan itu, dan poin pentingnya penghargaan memang harusnya menentukan kualitas kita. Akan tetapi kadang-kadang penghargaan itu sendiri tidak meningkatkan kualitas kita. Seperti yang tadi disampaikan Bu Ino, ternyata penghargaan ada berbagai macam. Kadang-kadang ada yang membuat kita termotivasi, ada yang malah membuat kita nyaman, sehingga ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya terima kasih tambah wawasannya, dan kita juga menjadi tahu bahwa kita harus memberi hukuman atau penghargaan sesuai dengan yang kita hadapi. Kalau memang hukuman memang tidak perlu, sebaiknya tidak, kita mampu tidak memberikan itu semua kepada yang ada di hadapan kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semangat Bu Ino bagus sekali, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nur Noida atas tanggapannya. Sukses selalu ya untuk Bu Ina. Sangat bermanfaat sekali bagi kita para pendidik apa yang telah disampaikan oleh Bu Ina tadi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang untuk Bu Ina. Sukses terbaik Bu Ina. Acung jempol dua-duanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kiranya pemaparan materi pada siang hari ini sudah selesai. Tibalah kita mengakhiri kegiatan di siang hari ini dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Selamat siang. Sampai bertemu di lain kesempatan.
ya.